Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan judul yang menarik, yaitu Anak Durhaka Penghuni Neraka. Ini pasti kita tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika anak itu durhaka, mungkin ada yang salah didik ketika kita mengasuh atau mendidik anak kita, sehingga anak mungkin cenderung manja, kemudian berani melawan orang tua. Nah, ini akan kita bahas di segmen kedua ini bersama guru kita Ustazah Muawanah, bagaimana mendidik anak kita agar tidak menjadi anak yang durhaka. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Ustadz Khasif Her, alhamdulillah ilmu beliau setelah disampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Ibu, Bapak, alhamdulillah Allah berikan kita sebuah amanah, yang mana amanah itu bukan hanya berupa rezeki uang saja. Ada yang Allah titipkan jabatan, ada yang Allah titipkan rezeki begitu banyak, dan juga Allah titipkan seorang anak. Ada yang 15 tahun menikah belum dikasih-kasih, ada yang sabar. Ada juga yang baru nikah sebulan udah brojol. Baru kemarin akad nikah udah apa? Ini amanah anak yang Allah berikan kepada kita. Ibu, bapak dikasih tanggung jawab untuk apa? Mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, atau dengan kata lain jangan sampai durhaka. Kenapa? Karena ketika kita wafat, kita hanya mengharapkan doa dari seorang anak. Harta yang kita punya, rezeki yang begitu banyak, sawah yang begitu lebar, mobil yang begitu bererot, tahu bererot? Semua itu nggak ada manfaatnya kecuali satu, doa seorang anak yang soleh dan soleha. Oleh karenanya ketika Allah titipkan kita seorang anak yang mana kita harus didik, maka yuk sama-sama kita didik amanah Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, atau tidak durhaka kepada orang tua. Kita kalau punya anak durhaka kira-kira sedih apa seneng? Pasti sedih. Kalau ada orangnya kita lihat ya Bu, ada anak kita, mendingan pegel hati apa pegel badan? Kalau pegel badan bisa kita urut, betul. Tapi kalau pegel hati diurut bisa apa kagak? Lihat anak kita sholat nggak mau, puasa nggak mau, baca Quran ogah. Di sini orang Betawi semua. Ya Allah Ustazah, saya masukin anak saya dari TK udah ngaji, udah gede ngaji, ogah, betul. Kita nggak mau punya anak yang begini, karena ketika anak kita masih ada dalam kandungan selalu kita doain Rabbi habli minas solihin. Lalu bagaimana caranya anak kita biar nggak durhaka? Yang pertama, tanemin pendidikan agama. Mau bagaimanapun jabatannya tinggi, mau bagaimanapun nanti cita-citanya, kalau agama udah ada di dalam hati, insya Allah jadi anak yang soleh. Ini kadang anak udah gede, udah SMP, udah SMA, kita suruh sholat kagak mau. Kira-kira kita pegel apa kagak? Pegel. Kenapa? Kata Ustadz Kasef tadi berkata, kalau nyuruh anak-anak sholat umur 7 tahun, dikasih jeda 3 tahun biar orang tuanya sabar. Jangan dipukul, jangan diomelin, jangan dikata-katain. Kalau nggak mau sholat, sabar orang tua. Kalau orang tuanya sabar, anaknya jadi sabar apa enggak? Kan kalau fotokopian bagaimana aslinya? Anak kita kan fotokopian, aslinya mana?
Orang tua. Orang tua sabar, anak kita jadi sabar. Maka kalau pengen jadi anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, tidak durhaka dengan orang tua, tanemin yang namanya agama dalam hati. Bagaimana nanti MTS, SMA, kuliah. Kalau kita suruh sholat udah nggak susah, dari umur 7 tahun udah kita biasakan. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh, agama nggak ada di dalam hatinya. Yang kedua, kalau pengen punya anak yang nggak durhaka sama orang tua, ibu-ibu, jangan pernah manjain anak-anak kita. Kita kalau sama anak pasti sayang ya Pak. Sayang nggak Bu? Dia minta apa kita beliin, dia pengen ini kita beliin, sampai nggak ada duit, sampai minjem ke tetangga, betul apa enggak? Demi siapa? Demi anak. Saking sayangnya, saking ngarepin anak kita jadi anak yang soleh, apa aja yang kita punya kita kasih buat anak. Kadang biasanya orang tua nahan lapar, yang penting anak makan, betul apa enggak? Tapi ibu, bapak, yuk sama-sama jangan manjain anak kita. Kenapa? Kalau kita suka manjain anak kita, yakin besarnya, remajanya, dewasanya, bahkan nanti ketika dia udah menikah, dia akan bergantung sama orang tua. Biasanya beli ini boleh, beli itu boleh, dikasih ini, dikasih itu. Nanti kalau udah rumah tangga kita nggak ngasih, kira-kira anak kita jadi durhaka apa enggak? Durhaka. Kenapa durhaka? Karena terbiasa dikasih, disuapin sama orang tua. Sayang boleh, tapi ada batasannya. Yang ketiga, ibu dan bapak, kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh, yang solehah, enggak durhaka sama kita sebagai orang tua, tanamkan dalam hati bahwa perintah untuk memuliakan orang tua adalah perintah dari Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Nah, kamu berbuat baik sama emak, kamu berbuat baik sama baba, bukan emak, bukan baba yang nyuruh. Tapi siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu. Kalau emak yang nyuruh boleh kamu membangkang dah. Tapi kalau Allah yang nyuruh, kira-kira kamu berani nggak ikutin perintah? Pasti kita takut. Kasih tahu anak kita bahwa sayang sama ibu bapak atau birrul walidain termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Summa ayun, kemudian apa wahai Rasul? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Hati kita enak kalau punya anak yang gak durhaka, betul. Menjadi penyejuk dalam hati kita, betul. Mudah-mudahan Allah titipin anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mukadimah yang luar biasa disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawanah. Berikutnya kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Ananda Aska. Boleh berdiri Aska, kita akan tanyakan, kita silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah semua anak durhaka pasti masuk neraka? Atau adakah kondisi tertentu yang bisa menjadi syafaat dan penyelamatnya? Baik, silakan Ustazah. Apakah semua anak itu durhaka? Anak durhaka atau anak nurut itu bagaimana pendidikan dari orang tuanya. Zaman sekarang sudah zaman yang modern ya ibu bapak, betul gak? Kalau kita ngikutin zaman boleh, tapi jangan lupa anak kita tanemin pendidikan agama. Ya. Boleh jadi di dunia kita capek-capek ngurus anak biar jadi anak soleh, daripada nanti kita capek di akhirat dimintain pertanggung jawaban. Biar capek-capek kita ngurus anak-anak kita ya bu, ngurus anak-anak kita ya pak ya. Kira-kira kalau kita punya bayi itu ibu bu, tengah malam bangun apa kagak? Ngapain bangun?
Ya Allah, Bu. Baik, izin Ustazah mungkin akan saya perjelas sedikit apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ananda Aska. Apakah semua anak yang durhaka pasti masuk neraka? Apakah ada syafaat yang bisa membantu dia untuk ke surga begitu Ustazah? Fadal. Jadi semua anak itu apabila dia durhaka kepada seorang ibu dan bapak, apakah ada syafaat yang bisa memberikan dia untuk bebas dari dosa itu? Bu, bapak, apabila seorang ibu bapak dalam keadaan redho kepada seorang anak, walaupun anaknya durhaka, insya Allah pintu sorga terbuka. Nabi katakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang pagi hari dia bangun, dia melek dalam keadaan orang tuanya redho, padahal itu anak adalah anak yang durhaka, maka pintu surga sudah terbuka, asalkan bapak dan ibu dalam keadaan redho. Bagaimana caranya biar kita redho? Bapak ibu, kadang kita mainannya hati, betul gak? Walaupun kita mainannya hati, ya Allah, anak kita udah dididik dari bayi, dari balita, ya Bu ya, ya Pak ya. Tapi udah gedenya jadi anak apa? Jadi durhaka. Sakit hati seorang ibu, tapi lihat kisahnya Alqamah. Alqamah ibu bapak sakit hati kepada seorang anak, tapi ketika anaknya mau dibakar oleh Rasulullah, Rasulullah bilang, kenapa ini Alqamah nggak bisa baca syahadat? Alqamah dipanggil istrinya. Wahai istri Alqamah, ada apa? Alqamah ini tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan syahadat. Oh, dia punya orang tua, boleh ditanyakan kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya Alqamah. Wahai Rasulullah, saya sakit hati kepada anak saya yang namanya Alqamah. Hati saya terluka. Saya gak redho sama Alqamah. Tapi ibu, Alqamah lagi sakarat. Baca syahadat gak bisa. Engkau redho atau tidak? Tidak, saya tidak redho. Kalau engkau tidak redho, tolong ambilkan kayu bakar. Saya mau bakar Alqamah. Itu kata Rasulullah. Hati orang tua tersayat ketika Rasulullah bilang mau membakar Alqamah. Akhirnya ibunya Alqamah bilang, wahai Rasulullah, jangan, hentikan. Jangan dibakar anakku, aku redho dunia akhirat, jangan. Seketika itu Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karenanya semua mainannya dalam hati. Sedurhaka apapun seorang anak dan ibu, bapak dan ibunya harus memiliki hati yang lapang. Karena tadi guru kita sudah mengatakan bahwa anak itu diberikan kepada kita bisa jadi rezeki, bisa jadi ujian buat kita. Menguji daripada kesabaran kita yang ada di dunia. Wallahu a'lam. Baik, kami persilakan lagi satu kesempatan kepada jamaah Ibu Budiati untuk mengajukan pertanyaan. Mic-nya bisa digeser, sudah? Oke, boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Ustazah, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada atau telah wafat? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, orang tuaku telah tiada. Lalu bagaimanakah caranya saya bisa berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada? Kata Rasul, yang pertama doakan. Kita doakan, kita kirim Al-Fatihah setiap sholat. Bu, walaupun orang tua kita telah tiada, maka Fatihah terus ngalir kepada orang tua kita apabila dibacakan oleh seorang anak. Oleh karenanya ketika kita memiliki anak, didik anak kita dengan pendidikan agama. Bilang sama anak kita, nanti kalau emak udah gak ada, kalau baba udah gak ada, tolong bacain Al-Fatihah. Dunia yang kita punya Bu, dengan seisinya, ketika kita wafat kita gak butuh itu. Tapi yang kita butuhkan apa? Doa. Dari siapa? Dari anak yang soleh. Apa doanya? Rabbik firli
warhamni rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Selain doa, Rasul katakan sodakoh. Ada satu kisah, pernah dikatakan dalam kisah tersebut seorang orang tua, dia telah wafat. Dalam mimpi seorang ulama, orang tua ini sedih di dalam kuburan. Ditanya oleh ulama, ada apa kau sedih? Wahai orang tua, oh saya punya anak, tapi anak saya nggak pernah ngirimin saya sodakoh, nggak pernah ngirimin saya doa. Akhirnya ulama itu dia bangun dari mimpinya, dicari anak dari orang tua itu. Ditanya, wahai Ananda, kau punya orang tua? Punya, tapi sudah wafat. Orang tuamu sedih di dalam kuburan. Kenapa? Karena doa nggak pernah sampai, sodakoh nggak pernah kau laksanakan. Ya Allah, aku lupa, kata anaknya. Akhirnya anaknya mengeluarkan berbagai macam uang yang dia punya dengan niat untuk orang tuanya yang ada di dalam kuburan. Tidur lagi itu ulama. Kata ulama, saya bertemu lagi dengan orang tua, dia membawa nampan dari emas karena hadiah yang dikirimkan oleh orang anak-anak yang ada di dunianya. Jadi kalau orang tua udah wafat, kita bisa ngirimin sodako. Apalagi yang ketiga, sambung silaturahim kerabat orang tua kita. Orang tua kita punya kerabat, kita sambung tali silaturahimnya, jangan sampai putus. Karena itulah yang bisa menyambungkan kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Muawanah. Boleh duduk kembali dan tema yang menarik ini akan kita perdalam lagi di sesi tanya jawab. Masih ada satu segmen kami persilakan kepada para jamaah. Namun nanti di segmen berikutnya ada segmen ulama menjawab, di mana para guru-guru kami akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Namun sebelumnya pemirsa, guru kita Ustadz Kasif Her sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, memang luar biasa nih Luwak White Coffee, nggak pernah berhenti untuk berbagi. Insya Allah hari ini Luwak White Coffee akan membagi uang 1 juta rupiah. Siapa yang mau? Tapi jangan lupa ya dipotong pajak. Nah, pertanyaannya apa? Ya, angkat tangan yang bisa jawab pertanyaan saya. Sebutkan salah satu balasan di dunia bagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya pilih yang bedaknya paling tebal. Paling tebal, ini nih, boleh nih. Nah, ini bukan hanya bedaknya yang tebal, lipstiknya juga tebal. Ayo Mbak. Oke, namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Erliani dari Jakarta. Oke, Erliani. Balasan di dunia bagi anak yang durhaka sama orang tua apa? Izin menjawab Ustadz, jawabannya adalah jauh dari keberkahan. Wah, kayaknya bener. Memang bener, alhamdulillah, selamat. Kamu dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman di lambung. Selamat ya. Ya, sebentar, hadiahnya nih langsung berikan, nggak pakai nunggu besok. 1 juta dipotong pajak. Insyaallah. Oke, jangan lupa terus saksikan Damai Indonesiaku karena kami akan kembali setelah yang satu ini.